Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita akan lanjutkan ke analisis fundamental ya. Oke, nanti teman-teman yang lain nyusul aja ya. Jadi ini pertemuan terakhir, nanti minggu depan kan kita libur. Awal Juni baru mulai lagi, mudah-mudahan nanti Juni awal bisa pertemuan tatap muka ya. Karena saya juga sudah mulai masuk awal Juni. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan analisis teknikal. Hari ini kita akan berbicara panjang lebar tentang analisis fundamental. Jadi analisis ini berbeda dengan yang kemarin. Kalau analisis ini kita berbicara tentang ekonomi global, terus mungkin dengan pasar industri, dan mungkin kinerja perusahaan. Nah, analisis fundamental itu apa? Jadi analisa yang memperhatikan faktor kinerja perusahaan, persaingan usaha, analisis industri. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mempelajari analisis industri dan analisis ekonomi, serta pasar makro dan mikro. Jadi di sini kita bisa melihat perusahaan itu sehat atau enggak, liquid atau tidak ya. Nah, dari sini investor dapat mengetahui perusahaan itu dalam kondisi baik atau dapat dipilih sebagai alternatif pilihan investasi bagi mereka. Nah, siapa yang dapat menggunakan analisis ini? Jadi kalau kemarin yang analisis teknikal itu kan biasanya untuk jangka pendek. Kalau untuk analisis fundamental itu lebih banyak ke investor saham jangka panjang. Nah, analisis fundamental ini bisa untuk analisis apa saja. Jadi selain untuk saham, dia juga bisa digunakan untuk forex atau emas. Hanya saja caranya saja yang berbeda. Jadi biasanya orang menyebut analisis fundamental itu hanya ke saham ya. Ya, atau disebut kalau analis fundamental itu biasanya disebut fundamentalis. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Baru 10 orang ya. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan untuk bisa melakukan analisis fundamental? Jadi nanti teman-teman, nanti kita saya kasih tugas ya, berupa YouTube. Nanti ada 2 YouTube, nanti teman-teman bisa menganalisis. Jadi data itu bisa kita dapatkan di berbagai berita. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mengambil skripsi, kalau tentang pasar modal itu nggak usah penelitian keluar ya, jadi cukup mengambil data-data dari BPS ya, atau mungkin dari Bursa Efek Indonesia, data ekonomi, laporan keuangan, biasanya dari perusahaan ya. Nah, jadi bisa dari koran, bisa media elektronik, BPS atau Bank Indonesia. Emiten itu biasanya 3 bulan sekali atau kuartalan. Atau bisa juga teman-teman download di Bursa Efek Indonesia. Itu banyak sekali data sekunder yang kita butuhkan. Jadi kalau mau judulnya skripsi tentang pasar modal itu lebih banyak ke data sekunder daripada data primer. Nah, sebenarnya kita tidak perlu repot mencari berbagai berita dan laporan keuangan. Nah, ini kalau broker tempat Anda membuka rekening saham yang menyediakan sebagai contoh adalah, nah ini misalkan ada seseorang membuka rekening lewat Jurus Cuan, maka tinggal membuka software online di Hot dan semua sudah tersedia. Nah, nanti kemarin saya sempat ini ya, ada teman saya yang di Bursa Efek Indonesia tapi
kantor perwakilannya di Solo yang di depan Slamet Riyadi. Jadi saya ingin berencana nanti satu season itu kalau bisa kita akan belajar langsung di praktek. Jadi teman-teman langsung membuka sendiri di depan komputer, ya, pergerakan sahamnya gimana, teknik secara teknikal gimana, secara fundamental gimana. Nah, nanti kita melihat dulu ya, kalau misalkan kita sudah bisa pertemuan, bisa tatap muka, nanti mungkin cari di hari, slotnya hari apa ya? Ya, bisa hari Senin sampai Jumat nggak? Kok pada diem ya? Jadi saya Senin sampai Jumat paling sesi siang, nanti mungkin dibagi berapa sesi, nanti tinggal di sana nanti komputer yang disiapkan berapa, nanti kita bagi, nanti kita melihat saja, melihat contoh-contoh yang di sana itu bagaimana. Jadi nggak cuma kita belajar teori, tapi kita langsung melihat langsung di sana transaksi per transaksi. Kalau transaksi begini itu nanti artinya apa? Nanti kan ada pakarnya juga yang ada di sana. Kemarin saya sudah ngomong di sana, dan di sana sudah bersedia. Nah, di sini ada tabel ya. Nah, ini ada Astra Indonesia. Jadi dia punya data di sini. Jadi dia punya dana 1 triliun untuk bangun tol, untuk pengoperasian tol Astra Molor ya, ini ya, grup Astra Genjot. Nah, ini adalah terus PT Astra mungkin sangat berguna bagi investor. Kalau dia bisa menggelontorkan dana, berarti perusahaan itu mampu ya. Nah, ini contoh berita ekonomi. Yang ini adalah contoh dari laporan keuangan. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya, kuartal keempat tahun 2013 dan tahun sebelumnya. Jadi dibandingkan. Total penjualannya itu dari tahun lalu dia naik ya. Terus minus ya. Ini apa ini? Cost of goods sold ya, penjualan ya. Biayanya mengalami kenaikan. Profitnya juga meningkat ya. Di sini kita bisa melihat ya, other income. Nah, kalau di pasar modal itu yang paling diperhatikan oleh investor adalah EPS, earning per share ya. Nah, di sini naik ya. Book value atau BV itu juga naik. Plus pair-nya juga mengalami penurunan nih ya. Close price per EPS. Terus close price per BV-nya juga turun. Nanti kita jelaskan di belakang. Dari sini kan investor bisa melihat ini bisa kita bisa tanam saham ini atau enggak. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana sih cara melakukan analisis fundamental? Jadi, analisis fundamental dapat dilakukan dengan analisis top down, mulai dari kondisi ekonomi negara secara makro sampai kondisi perusahaan secara mikro. Nah, analisis makro, jadi kita mengetahui kondisi perekonomian negara secara keseluruhan. Nah,
Kalau sekarang kondisi negara kita kan cukup sangat memprihatinkan ya. Ya. Jadi cenderung pelaku investor itu cenderung tidak berani ya kalau sekarang ya. Jadi kita perlu melihat apakah ekonomi masih bisa berkembang atau tumbuh, inflasi tidak mengancam pertumbuhan, nah dan sebagainya. Jadi ekonomi negara yang bertumbuh akan mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan, ya. Kalau sekarang bukan tumbuh tapi malah banyak yang tumbang karena COVID-19, ya. Berikutnya adalah analisis sektoral atau analisis industri. Analisis ini untuk mengetahui kondisi masing-masing industri. Jadi kita perlu mengetahui apa saja sih sektor industri yang paling memiliki peluang untuk tumbuh. Nah, kalau zaman sekarang itu sektor apa sih yang paling ini berpotensi? Ada yang tahu nggak? Budiawan tahu nggak? Belum tahu. Ya, tahu nggak? Apa Mas? Belum tahu. Belum. Belum Pak. Ya kalau sekarang kan kalau sekarang kan orang butuh masker. Orang butuh apa lagi? Istilahnya tentang farmasi ya. Jadi sekarang itu yang paling banyak dicari kan itu ya. Bagaimana kita bisa sehat, bagaimana kita bisa daya tahan kita kuat, imun kita kuat. Nah, berarti kan selain itu kan juga makanan juga ya, makanan. Tapi untuk yang lain itu kayaknya tidak bisa bertahan ya. Untuk bertahan pun mungkin agak berat ya. Berikutnya adalah analisis mikro. Analisis mikro ini untuk mengetahui kondisi perusahaan. Jadi diukur kesehatan keuangan perusahaan yang kita lihat dari laporan keuangan yang dikeluarkannya setiap kuartal tadi ya. Nah, fungsi analisis fundamental itu apa? Jadi yang pertama adalah mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Jadi mengetahui bagaimana sih kondisi ekonomi negara saat naik atau saat turun, saat inflasi atau deflasi. Jadi dapat mengetahui kita untuk dapat berinvestasi ya. Kalau inflasi seperti sekarang ya agak sulit ya. Berikutnya adalah membantu memilih saham yang baik untuk investasi. Jadi dengan analisis industri dan keuangan perusahaan, kita dapat terhindar dari memiliki perusahaan yang fundamentalnya kurang jelas. Ya, di sini. Berikutnya adalah mengetahui harga wajar suatu saham, ya. Jadi analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham. Berapa nominal rupiah saham yang layak dihargai. Jadi ada banyak metode yang bisa digunakan untuk mengetahui valuasi saham. Saya tidak gimana ya. Jadi ini kan hitungan ya. Jadi ada rumusnya nanti ini. Jadi saya tidak ini ya. Ini ada kasus gini ngitung itu enggak. Tapi saya mau teman-teman itu misalkan ada data kayak tadi ya. Data perusahaan. Nah, dibandingkan mungkin ada 2 atau 3. Nah, dari 3 perusahaan itu, teman-teman sebagai investor itu milih yang mana. Nah, ini kan kita bisa melihat price earning ratio-nya bagaimana, ya. Terus price to book value ratio-nya bagaimana, lebih gede atau lebih besar. Terus discounted dividend model, ya. Semakin banyak dikasih dividen kan semakin bagus, ya. Pair-nya semakin tinggi semakin bagus.
book value ratio semakin tinggi juga semakin bagus. Metode discounted cash flow. Aliran dananya semakin banyak berputar semakin bagus. Metode free cash flow, semakin cepat perputaran semakin bagus. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, berikutnya adalah lanjut, Pak. Ya, apa yang dimaksud dengan rasio finansial? Jadi untuk memudahkan penilaian laporan keuangan. Jadi mungkin teman-teman ini sudah didapatkan pada waktu manajemen keuangan lanjutan ya mungkin ya. Saya tidak ingin mengulang lagi ngitungnya gimana dan sebagainya itu enggak. Tapi saya hanya mau ya tadi ya. Misalkan ada beberapa perusahaan diketahui misalkan ada data EPS sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, teman-teman analisis yang mana yang mau dipilih, alasannya apa? Itu. Karena kalau kita mengulang lagi ngitungnya gimana itu sudah yang kemarin, ya. Itu. Jadi di sini rasio ini adalah penilaian laporan keuangan yang menggunakan berbagai rasio finansial. Jadi data-data ini bisa teman-teman lihat di koran bisnis atau media. Nah, mungkin nanti saya mau kalau nanti soal ya, mungkin nanti saya mau cuplik di media koran atau di internet data-data itu ya nanti teman-teman analisis ya. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mencari rasio ini di platform online trading atau cari di internet. Nah, di internet itu banyak ya. Nah, rasio apa sih yang sering digunakan? EPS atau laba per saham. Ya, laba perusahaan dibagi dengan sahamnya. Ya, pendapatan per lembar saham ya. PER atau price earning ratio, ya, rasio harga saham dibagi dengan laba perusahaan, ya, rasio harga saham. Berarti EPS dibagi dengan laba perusahaan. Jadi EPS-nya tadi berapa dibagi dengan laba perusahaan. Berikutnya adalah PBV, price to book value ratio atau rasio harga saham dibanding dengan nilai accounting perusahaan. Nanti di suatu tabel itu sudah ada nilai accountingnya berapa, harga sahamnya berapa. Ya, teman-teman tinggal mau rasionya berapa, di situ sudah ada, tinggal dihitung berapa. Nah, nanti dibandingkan kalau ada soal kasusnya. ROE adalah return on equity. Jadi rasio laba perusahaan dibanding dengan modal perusahaan, ya. Modal itu kan ada modal sendiri dan modal dari luar ya. DER itu adalah debt equity ratio atau rasio hutang perusahaan dibanding dengan modalnya. Nah, rasio-rasio tersebut juga tersedia dalam HOTS. Jadi teman-teman nanti kalau searching di internet itu atau nanti misalnya kita satu session nanti ya, mungkin session pertemuan terakhir kita ke BI di Solo, di situ akan ditampilkan ya hostnya gimana, terus nanti pergerakan secara teknikalnya gimana. Nah ini kan, ini host ini ya, ini sudah ada ini. Nah contoh rasio finansial, nah, seperti ini. Jadi teman-teman itu nggak usah menghitung, hanya membandingkan saja ya. EPS 92, BV 480, PER-nya 17, PBV-nya 3,3. Ini seperti ini. Nah, bagaimana sih cara melakukan analisis laporan keuangan? Ya, ya Mbak. Yang pertama adalah membandingkan kinerja perusahaan selama beberapa periode.
Misalkan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, ya. Atau perusahaan A, B, C dalam kuartal 2 dan 3 bisa. Dengan cara ini Anda dapat mengetahui tren kinerja perusahaan tersebut, baik atau buruk. Misalkan dari tahun ke tahun atau dari kuartal per kuartal ternyata dia naik terus, berarti bagus. Ya. Tapi kalau zigzag, nah ini harus dicari tahu dulu kenapa kemarin penjualan bisa turun misalkan, laba bisa turun. Yang kedua adalah membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Misalkan perusahaan rokok misalkan ya. Rokok misalkan Bentul dengan Marlboro. Ya, kita bandingkan. Jadi dengan cara ini kita dapat memilih perusahaan mana yang terbaik di sektor ini. Misalnya di sektor rokok itu yang paling bagus yang mana? Nice, saya suka. Ya. Oke, lanjut ya. Untungnya kedua cara tersebut dapat dengan mudah dilakukan dengan hot. Dengar nggak? Lanjut Pak, lanjut. Oke, ini ya data dari hot seperti ini. Nah, ini ada CV Adikarya, ada Wika, ada Waskita. Ya, jadi di sini PER-nya diketahui, PBV-nya juga diketahui. Nah, kira-kira yang paling bagus yang mana ini? Dilihat dari PER-nya. Price Earning Ratio. Rasio pendapatan. Yang paling gede yang mana? Waskita Karya. Ya, Waskita. Terus ini, ini juga PER juga ini. Ini bisa Wijaya Karya. Jadi beda-beda ya per ini yang membandingkan laporan keuangan ya. Return on equipment. Nah, ini yang paling gede ini, yang paling pojok ini Adikarya. Lebih gede ya. 26,4. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, misalkan kita lihat EPS-nya. Kita lihat misalkan PER-nya dari EPS lebih gede ini berarti perusahaan yang pertama ini lebih layak untuk kita ambil, kita berinvestasi di Adikarya tadi ya. Adikarya ini. Nah, jadi membeli suatu saham diberatkan sebagai membeli sebuah bisnis. Sehingga seorang investor perlu melakukan studi kelayakan atau analisis agar resiko ketidakpastian berkurang dan terhindar dari kerugian. Nah, ada dua analisis investor dalam berinvestasi. Nah, ini jadi ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis teknikal sudah, sekarang yang analisis fundamental tadi. Ya, ini sudah. Nah, ini. Melakukan analisis fundamental biasanya digunakan untuk menjawab apakah perusahaan masih sehat atau tidak. Nah, karena dia jangka panjang ya. Pada harga berapa suatu saham layak untuk dihargai? Nah, itu kan kita bisa melihat dari HOTS ya, HOTS tadi. Dalam jangka pendek, harga suatu saham dapat berfluktuasi atau bahkan turun. Namun dalam jangka panjang, harga saham dengan fundamental yang baik akan bergerak cenderung baik. Nah, seperti ini. Ini saham BRI ya. Jadi kalau secara jangka pendek, zigzag ya, naik turun. Tapi secara jangka panjang, dia akan naik terus. Nah, secara umum, ada dua pendekatan dalam menganalisis saham secara fundamental, yaitu top-down approach dan bottom-up approach. Nah, top-down approach ya. Top-down approach ini ya, yang prosesnya seperti ini.
Dari makro ke mengerucut ke mikro, ke perusahaan. Nah, seorang analisis fundamental atau fundamentalis menggunakan pendekatan ini beranggapan bahwa ketika semua hal mendukung, maka harga suatu saham akan terimbas naik. Nah, jadi menurut Fund Supermart, ada 4 hal dalam pendekatan dari atas ke bawah. Jadi mulai dari kondisi makro global, ya misalkan sekarang ya, itu kan pandemi ya. Kondisi makro dalam negeri itu bagaimana? Misalkan sekarang kan agak kacau ini ya. Prospek pertumbuhan sektor. Nah, pertumbuhan sekarang itu yang paling berpotensi apa gitu kan? Ya paling bidang farmasi atau bidang makanan kebutuhan pokok ya. Terus secara mikro di perusahaannya, ya. Perusahaannya itu gimana? Kuat nggak? Tadi dilihat dari rasio-rasio keuangan tadi ya, rasio di laporan perusahaan. Nah, suatu investor perlu menganalisa variabel makroekonomi baik global maupun di dalam negeri yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, berdasarkan analisa tersebut, investor kemudian memilih sektor atau industri mana yang memiliki prospek yang paling baik. Nah, setelah itu, investor kembali melakukan analisa emiten mana yang paling baik untuk berinvestasi. Hasilnya akan terpilih saham-saham unggulan sebagai portofolio saham. Nah, beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam menggunakan pendekatan top down adalah makro global. Contohnya adalah proyek pertumbuhan ekonomi atau kondisi hubungan antar negara atau geopolitik ya, atau kondisi politik ya. Kalau kondisi politiknya aman, tentram, tidak ada kejadian masalah apapun, nah itu kondisi yang sangat bagus, saham bisa meningkat. Berikutnya adalah makro dalam negeri. Kondisi perekonomian secara umum di Indonesia ya, ini ya dalam negeri. Pertumbuhan ekonominya meningkat. Kalau dulu biasanya pertumbuhan ekonomi itu ekonominya sekitar 4-5%. Sekarang hanya tumbuh sekitar 1%. Mungkin kurang ya. Tingkat inflasi ya sekarang banyak terjadi, inflasinya sangat tinggi. Suku bunga bank sentral ya. Terus perkembangan sosial dan politik. Perkembangan sosial karena pengaruh COVID-19 ini kan physical distancing ya. Nah, jadi orang kemana-mana nggak boleh, harus di rumah saja. Nah ini juga mempengaruhi pasar modal di negara kita ya. Berikutnya adalah di sektor. Sektor ini meliputi prospek pertumbuhan sektor. Sektor mana ya yang paling berpotensi? Terus siklus industri, misalkan industri apa yang paling banyak memiliki peluang atau potensi sekarang. Misalkan. Berikutnya adalah perusahaan sendiri. Jadi menganalisis perusahaan secara kualitatif. Jadi kaitannya dengan bisnis perusahaan atau manajemen. Kalau secara kualitatif itu harus mengetahui kesehatan keuangan perusahaan. Atau kita bisa melihat dari hot study kan ada laporan keuangannya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, berikutnya yang kedua adalah bottom up approach. Nah, bottom up ini mengesampingkan analisa ekonomi dan siklus pasar. Jadi bottom up hanya berfokus pada analisa atas masing-masing saham. Kalau kan dari gede sampai kecil, kalau sekarang dari kecil sampai yang
secara umum. Nah, ini. Melalui pendekatan ini, investor tidak memfokuskan perhatian pada kondisi perekonomian secara keseluruhan atau industri tertentu, melainkan pada satu persatu emiten. Jadi metode ini bertumpu pada asumsi bahwa emiten dapat berkinerja baik meski industrinya sedang menurun. Jadi dia tidak terpengaruh kondisi global bagaimana, yang jelas dia tetap jalan. Ya, pendekatan ini mengharuskan investor untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap emiten, termasuk produk dan layanan emiten, stabilitas finansial, serta aspek yang dapat berdampak pada kinerja emiten. Jadi di sini mereka juga mempelajari daya saing emiten di pasar, tingkat utang ataupun kas yang dimiliki, pola-pola pembagian dividen dalam waktu tertentu, dan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Ya, jadi di sini hanya perusahaan saja. Jadi dia mengesampingkan ekonomi secara keseluruhan dan industri. Itu suaranya siapa ya? Berikutnya adalah ini ya, ada 6 rasio keuangan. Jadi teman-teman biar tahu saja ya, jadi biar nggak bingung. Untuk menganalisa fundamental saham yang sering digunakan oleh analisis fundamental dalam memilih saham. Yang pertama adalah EPS atau earning per share, laba bersih per lembar saham. Jadi bila EPS bernilai 100, maka setiap lembar saham menghasilkan laba 100. Nah, cara menghitungnya adalah jumlah laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, kalau EPS menunjukkan perusahaan bertumbuh baik, penjualan dan laba juga akan meningkat. Nah, yang kedua adalah PER atau Price to Earning Ratio. Price to Earning Ratio ini adalah harga saham dibagi dengan EPS. PER adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang telah digunakan untuk membeli saham. Saya membeli saham, kapan saya bisa mengembalikan modal saya, gitu kan? Misalkan jika harga saham 100, EPS-nya 20 per tahun, maka saham memiliki PER-nya adalah 5 kali 100 dibagi 20 atau dibutuhkan waktu 5 tahun untuk mengembalikan modalnya. Berikutnya adalah PBV, Price to Book Value. Harga saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Jadi umumnya investor itu mencari PBV yang lebih rendah daripada rata-rata PBV industri, ya. Jadi nanti kan di HOTS itu kan kelihatan itu kan rata-ratanya berapa, misalkan ada tiga perusahaan sebagai pembanding. Itu teman-teman bagi dulu PBV-nya. Nah, PBV-nya misalnya perusahaan A itu sama atau lebih rendah dari rata-ratanya. Nah, kalau dia lebih tinggi, kita nggak usah milih perusahaan itu, kita milih yang PBV-nya lebih rendah. Berikutnya adalah ROE atau Return on Equity. Laba bersih dibagi dengan kekayaan bersih. Sudah pasti investor pasti akan memilih ROE yang lebih gede ya, karena labanya lebih tinggi. Berikutnya adalah DY atau Dividend Yield. Dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham. Nah, biasanya ada perusahaan itu yang sangat sedikit menyisihkan dividennya, karena perusahaan itu pelit ya. Nah, jadi kita memilih DY yang lebih besar investor itu ya, jangan perusahaan yang pelit. Yang berikutnya adalah
DER atau debt to equity ratio. Total hutang dibagi dengan kekayaan bersih. Kita cari yang DER-nya yang lebih kecil, ya. Hutangnya lebih kecil, jangan yang lebih gede. Itu rasio. Jadi nanti kalau ada soal pembandingan, ya kita bandingkan seperti ini. Mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya. Kalau enggak, ini ada soal ya. Nah, ada 2 kasus. Nanti saya share di grup WA aja. Ada 2 kasus, nanti tolong teman-teman pecahkan. Jadi yang pertama itu kasus mana yang lebih baik menggunakan analisis teknikal atau analisis fundamental. Kalau mau analisis teknikal itu seperti apa, analisis fundamental seperti apa. Yang kedua itu kasus asuransi Asabri dan apa ya, Jiwasraya atau apa? Ya itu asuransi itu. Nah, tolong teman-teman kasih alasannya ya. Itu kan sebenarnya kasusnya itu kalau nggak salah, atau saya ini ya. Di pasar modal itu sebenarnya bagus ya sahamnya, tapi kok tiba-tiba turun ya. Nah, itu kenapa? Nanti bisa teman-teman ini ya dikerjakan, karena minggu depan kan libur. Nanti awal Juni baru kita masuk lagi. Mudah-mudahan nanti bisa tidak online lagi ya, bisa ketemu lagi nanti di kampus. Ya, ada pertanyaan nggak sini sampai sini? Belum ada. Oke, kalau nggak ada saya kira sudah cukup ya untuk analisis fundamental. Nanti berikutnya kita belajar analisis ekonomi, analisis industri, terus nanti ada reksadana. Ya nanti yang terakhir saya memberi opsi. Jadi kita akan langsung ke BEI-nya ya. Tapi siang nggak apa-apa ya. Siang nggak apa-apa ya. Cari aja harinya nanti hari apa. Nanti kita sip aja. Soalnya nanti kalau 2 kelas itu kan sekitar 50-an itu paling nggak cukup ya. Paling nanti hanya sekitar 15-an orang per sip. Nanti akan belajar di sana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Iya, Pak.